Shalom Bapak Ibu Saudara terkasih. Puji nama Tuhan, pada hari ini mari kita siapkan hati dan pikiran kita. Kita mau bersyukur karena Tuhan Yesus masih memberkati kita sampai saat ini. Kita bisa berkumpul bersama-sama, beribadah di rumah kita masing-masing. Tuhan Yesus baik, amin. Puji nama Tuhan. Kami bersyukur ya Tuhan, Kaulah yang sungguh baik dalam hidup kami. Penyertaan Tuhan sungguh sempurna dalam hidup kami ya Bapa. Pada hari ini kami berkumpul ya Tuhan di rumah kami masing-masing. Kami bisa merasakan sukacita berkat Tuhan yang melimpah atas hidup kami ya Tuhan. Kau sungguh baik, Engkau teramat baik ya Tuhan. Mari ya Bapa, kami undang kuasa Roh Kudus-Mu, Kau yang menjamah, mengurapi setiap hati dan pikiran kami. Kami siap ya Tuhan, dilawat oleh kuasa Tuhan. Terima kasih Bapa yang baik. Kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Puji nama Tuhan. Kita semua bersuka cita, amin. Kita semua antusias memuji nama Tuhan, amin. Haleluya. Kita mau katakan bahwa Tuhan Yesus sungguh baik. Kita mau katakan sama-sama kita bersyukur kepada Tuhan. Haleluya. Kami mau masuk ke gerbang-Mu ya Tuhan, dengan hati yang bersyukur.
Puji nama Tuhan. Kami bersyukur ya Tuhan, sebab Engkau Allah yang tak pernah berubah dalam hidup kami. Dalam setiap musim hidup kami ya Tuhan, Engkau terus menyertai kami. Engkau terus Allah yang berjalan bersama dengan kami. Terpujilah Kau ya Tuhan. Bapakku menyembahmu di sini.
ajaib perkasa perbuatanmu. Ku nyanyi haleluya, ku nyanyi haleluya, ku nyanyi haleluya. Sungguh kau hebat, ajaib perkasa perbuatanmu. Mari dengan iman kita katakan haleluya. Ku nyanyi haleluya, Jesus, Jesus. Sungguh kau hebat, ajaib perkasa perbuatanmu. Haleluya, haleluya. Ku nyanyi haleluya, ku nyanyi haleluya. Kami percaya Kau hebat ya Tuhan. Kami percaya kalau Yesus Kau Allah yang berkuasa, Kau Allah yang dahsyat, Kau Bapa yang hidup. Hati kami limpah dengan syukur, mulut kami limpah dengan pujian, hidup kami dipenuhi oleh Kau. Allah yang mengerti setiap hati kami, Bapa yang peduli setiap hati kami, Allah yang sungguh baik. Sebab dengan apa kami balas kebaikan-Mu? Terima kasih. Selain dengan memuji menyembah-Mu, Bapa yang hidup, Raja yang mulia, Allah yang dahsyat, Kami Allah yang sanggup, Allah yang layak diagungkan, Bapa yang layak ditinggikan. Oh, hati kami limpah dengan syukur. Kami sembah Kau ya Tuhan, kami sembah Yesus. Oh, sebab hanya Engkau yang layak ditinggikan ya Tuhan, sebab hanya Engkau yang layak disenangkan ya Tuhan. Kami bersyukur ya Bapa, kami bersyukur hari-hari kami ya Tuhan kami lalui bersama dengan Engkau ya Tuhan. Kau Allah yang dahsyat, Kau Allah yang ajaib, Bapa yang baik. Haleluya,
You are worthy of it all. You are worthy of it all. Yes, God. For from you are all things, and to you are all things. You deserve the glory. You are worthy of it all. You are worthy of it all. For from you are all things, and to you are all things. You deserve the glory. Katakan, you are worthy. You are worthy of it all. You are worthy of it all. For from you are all things, and to you are all things. You deserve the glory. You are worthy of it all. Ini pujian kami ya Tuhan. Ya Tuhan, you are worthy of it all. Jesus, You deserve the glory. mari kita berikan sorak-sorai bagi Tuhan. Terpujilah Engkau ya Tuhan. Layak disembah, layak diagungkan. Terima kasih. Syukur bagimu ya Tuhan, syukur bagimu. Terima kasih ya Tuhan, terima kasih ya Bapa. Terpujilah namamu ya Tuhan. Haleluya. Shalom Bapak Ibu Saudara yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Senang sekali pada pagi hari ini kita bisa kembali berjumpa bersama-sama di dalam ibadah online kita. Saya berdoa agar Bapak Ibu Saudara tetap sehat, tetap semangat, walaupun kita sedang terus menghadapi situasi yang tidak mudah ini. Tetapi saya percaya bahwa pemeliharaan Tuhan, perlindungan Tuhan akan terus Tuhan berikan dalam
dalam hidup kita dan keluarga kita. Bapak Ibu Saudaraku yang terkasih, ini adalah minggu yang pertama, adalah minggu perjamuan kudus, di mana kita diingatkan akan kasih Tuhan, pengorbanan Tuhan Yesus Kristus di atas kayu salib, sehingga kita yang harusnya binasa oleh karena dosa-dosa kita yang percaya kepada pengorbanan Tuhan Yesus Kristus di atas kayu salib, diselamatkan, diampuni dari semua dosa-dosa kita. Mari kita mempersiapkan hati kita pada pagi hari ini untuk mengalami kasih Tuhan, mengalami jamahan Tuhan, mengalami lawatan Tuhan yang menyegarkan hati kita, iman kita dibangkitkan ketika kita memandang kepada salib Kristus. Bapak Ibu Saudaraku yang terkasih, pada pagi hari ini saya berbicara mengenai self-service, melayani diri kita sendiri. Mari kita membuka di dalam Alkitab kita, Yosua pasal yang pertama, ayat yang pertama sampai ayat yang ke-9. Yosua pasal yang pertama, ayat yang pertama sampai ayat yang ke-9. Sesudah Musa hamba Tuhan itu mati, berfirmanlah Tuhan kepada Yosua bin Nun, abdi Musa itu demikian, hambaku Musa telah mati, sebab itu bersiaplah sekarang, seberangilah sungai Yordan ini, engkau dan seluruh bangsa ini menuju negeri yang akan kuberikan kepada mereka, kepada orang Israel itu. Setiap tempat yang akan diinjak oleh telapak kakimu, kuberikan kepada kamu, seperti yang telah kujanjikan kepada Musa. Dari padang gurun dan gunung Libanon yang sebelah sana itu sampai ke sungai besar, yakni sungai Efrat, seluruh tanah orang Het, sampai ke laut besar di sebelah matahari terbenam, semuanya itu akan menjadi daerahmu. Seorang pun tidak akan dapat bertahan menghadapi engkau seumur hidupmu. Seperti aku menyertai Musa, demikianlah aku akan menyertai engkau. Aku tidak akan membiarkan engkau dan tidak akan meninggalkan engkau. Kuatkan dan teguhkanlah hatimu, sebab engkaulah yang akan memimpin bangsa ini memiliki negeri yang kujanjikan dengan bersumpah kepada nenek moyang mereka untuk diberikan kepada mereka. Hanya kuatkan dan teguhkanlah hatimu dengan sungguh-sungguh. Bertindaklah hati-hati sesuai dengan seluruh hukum yang telah diperintahkan kepadamu oleh hambaku Musa. Janganlah menyimpang ke kanan atau ke kiri, supaya engkau beruntung kemanapun engkau pergi. Janganlah engkau lupa memperkatakan kitab Taurat ini, tetapi renungkanlah itu siang dan malam, supaya engkau bertindak hati-hati sesuai dengan segala yang tertulis di dalamnya. Sebab dengan demikian perjalananmu akan berhasil dan beruntung. Bapak Ibu Saudara, situasi yang dihadapi Yosua pada masa itu sangat tidak mudah. Oleh karena mengapa? Ada tanggung jawab yang sangat besar yang harus dipikul oleh Yosua. Saya mencoba mengimajinasikan bagaimana perasaan Yosua pada waktu dia menggantikan Musa dipilih oleh Tuhan. Saya percaya bahwa ini sangat berat, saudara, bagi Yosua. Karena mengapa? Yosua, Bapak Ibu Saudara, di dalam imajinasi saya mungkin dia berpikir bahwa Musa yang begitu hebat saja tidak bisa membawa bangsa Israel masuk ke tanah perjanjian, apalagi saya yang masih muda. Bapak Ibu Saudara, ada satu perasaan ketakutan mungkin, ada satu perasaan kekhawatiran mungkin di dalam hati Yosua. Apakah dia sanggup untuk membawa bangsa Israel masuk di tanah perjanjian? Oleh karena mengapa? Oleh karena Bapak Ibu Saudara, tidak mudah untuk dapat merebut tanah perjanjian. Mereka harus menghadapi tembok yang besar, yaitu tembok Yeriko. Bapak Ibu Saudara, menurut penafsir Alkitab, tembok Yeriko ini tebalnya kalau ada mobil berjalan beriring
beriringan Bapak Ibu Saudara. Bisa 3 mobil berjalan Saudara, beriringan Saudara, ya di atas tembok Yeriko. Begitu tebal Saudara, kemungkinan bisa tebalnya sampai 7-8 meter. Nah Bapak Ibu Saudara, tentu Yosua Bapak Ibu Saudara sebelum memimpin bangsa itu, hatinya sudah ciut, hatinya sudah takut Bapak Ibu Saudara. Karena mengapa? Oleh karena Musa saja, ya seorang yang begitu hebat, yang diurapi Tuhan dengan luar biasa, tidak diizinkan Tuhan masuk ke tanah perjanjian, apalagi Yosua Bapak Ibu Saudara. Nah Bapak Ibu Saudaraku yang terkasih, oleh karena itu Tuhan tahu apa yang ada di dalam hati Yosua. Tuhan tahu kondisi hati dari Yosua ketika dia harus menggantikan Musa, dan untuk menggenapi janji Tuhan ribuan tahun yang lalu kepada nenek moyang mereka Abraham, Ishak dan Yakub, akan memberikan tanah perjanjian kepada Israel. Bapak Ibu Saudara, oleh karena itu Tuhan memberikan kepada Yosua Bapak Ibu Saudara kekuatan, dorongan, motivasi. Bapak Ibu Saudara, kita dapat baca di dalam Yosua pasal yang pertama ayat yang ke-6, dikatakan di sana, kuatkan dan teguhkanlah hatimu. Dan itu diulang lagi pada ayat yang ke-7, hanya kuatkan dan teguhkanlah hatimu dengan sungguh-sungguh. Dan juga pada ayat yang ke-9, bukankah telah kuperintahkan kepadamu, kuatkan dan teguhkanlah hatimu, janganlah kecut dan tawar hati, sebab Tuhan Allahmu menyertai engkau kemanapun engkau pergi. Tuhan tahu Bapak Ibu Saudara, Yosua mengalami ketakutan yang luar biasa. Yosua mengalami kegalauan yang hebat di dalam hatinya. Oleh karena itu Tuhan sampai 3 kali ngomong kepada Yosua, kuatkan dan teguhkanlah hatimu. Ini artinya Bapak Ibu Saudara, Tuhan mau bahwa Yosua dia belajar untuk menguatkan hatinya sendiri, untuk meneguhkan hatinya sendiri. Mengapa Bapak Ibu Saudara? Karena Musa sudah tidak ada lagi, karena Musa sudah mati Bapak Ibu Saudara. Selama ini kalau Yosua mengalami ketakutan atau mengalami kekhawatiran, dia bisa datang kepada Musa, dia bisa mendapatkan kekuatan Saudara dari Musa, dia bisa mendapatkan motivasi doa dari Musa. Tetapi saat ini Musa tidak ada lagi Bapak Ibu Saudara. Mungkin dia bisa datang kepada tua-tua Israel, tetapi kondisi mereka juga sama, mereka juga pesimis mungkin, mereka juga takut Bapak Ibu Saudara, mereka juga tidak yakin apakah tanpa Musa mereka bisa masuk ke tanah perjanjian. Bapak Ibu Saudara, kita coba bisa bayangkan bahwa mungkin orang-orang Israel pada waktu itu mengalami kekecewaan, mengalami tawar hati, mengalami kecut hati. Karena apa? Karena Musa yang telah memimpin mereka 40 tahun, yang seharusnya menghantarkan mereka masuk ke tanah perjanjian, harus mengakhiri hidupnya Bapak Ibu Saudara di Gunung Nebo, dan harus digantikan oleh Yosua. Tentu Bapak Ibu Saudara, mereka juga tidak yakin kepada Yosua, dan Yosua sendiri Bapak Ibu Saudara kemungkinan besar juga tidak yakin apakah dia sanggup untuk membawa bangsa yang besar ini merebut tanah Kanaan. Bapak Ibu Saudara, itulah saudara-saudara kenapa Tuhan sampai 3 kali saudara memberikan firman ini kepada Yosua, kuatkan dan teguhkanlah hatimu. Artinya apa Bapak Ibu Saudara? Artinya Yosua diminta oleh Tuhan, Musa tidak bisa lagi menguatkan hati kamu, Musa tidak bisa lagi memberikan dorongan kepada kamu.
Dan mungkin kalau kamu datang juga kepada mungkin pemimpin-pemimpin atau tua-tua Israel, mereka sendiri pun tidak yakin. Mereka sendiri pun mungkin juga dalam kekhawatiran, dalam ketakutan, dalam mungkin keputusasaan melihat tembok yang besar itu, Yeriko yang begitu luar biasa itu. Nah, Bapak Ibu Saudaraku yang terkasih, oleh karena itu Tuhan meminta kepada Yosua untuk belajar, untuk menguatkan dirinya sendiri, untuk meneguhkan hatinya sendiri, untuk berbicara kepada dirinya sendiri agar dirinya tetap kuat, tetap semangat. Nah, Bapak Ibu Saudara, ini yang saya sebut self-service, melayani diri sendiri. Ada waktunya Bapak Ibu Saudaraku yang terkasih, kita dikuatkan oleh teman kita dikuatkan oleh sahabat kita dikuatkan oleh pendeta kita. Tetapi Bapak Ibu Saudara, kita tidak bisa, saudara, selalu menerima kekuatan, dorongan, dan doa setiap waktu dari orang-orang di sekitar kita. Mungkin sekali, 2 kali, 3 kali mereka bisa menguatkan kita. Tetapi saudaraku yang terkasih, kita tidak bisa mengharapkan mereka 1 kali 24 jam, 7 kali 7 hari, saudara, untuk selalu menguatkan dan meneguhkan hati kita. Oleh karena itu kita mau belajar pada pagi hari ini, saudara, bahwa kita harus juga belajar menguatkan hati kita sendiri, ya, belajar untuk, saudara, memotivasi diri kita, saudara. Oleh karena itu, saudara, Tuhan berkata, kuatkan dan teguhkanlah hatimu. Nah, Bapak Ibu Saudara, saya teringat juga kepada Raja Daud ketika dia juga sedang ada di dalam ketakutan, ketika dia juga sedang ada di dalam, saudara, persoalan yang berat. Raja Daud di dalam Mazmurnya dia berkata, hei jiwaku, kenapa engkau susah? Hei jiwaku, kenapa engkau gundah gulana? Hei jiwaku, berharaplah kepada Tuhan. Hei jiwaku, bersukacitalah. Jadi Daud, Bapak Ibu Saudara, dia melayani dirinya sendiri, dia self-service, saudara. Karena apa? Karena orang yang di sekitarnya yang biasanya menguatkan dia tidak ada di samping dia. Karena orang yang selama ini menolong Daud mungkin pada waktu itu tidak ada lagi di samping Daud, sehingga dia tinggal sendirian dan dalam kondisi takut, dalam kondisi yang mengkhawatirkan, saudara. Dia hanya bisa menguatkan dirinya sendiri, dia hanya bisa melayani dirinya sendiri. Oleh karena itu, Bapak Ibu Saudara, di tengah pandemi COVID-19 ini, apalagi kita tidak bisa datang ke gereja untuk beribadah bersama-sama, Bapak Ibu Saudara, kita juga harus menjaga jarak satu dengan yang lain. Bapak Ibu Saudara, dalam kondisi seperti itu ada banyak ketakutan, ada banyak kekhawatiran. Yang bisa kita lakukan, kita belajar dari Yosua untuk belajar menguatkan hati kita sendiri, meneguhkan hati kita sendiri. Bagaimana caranya, saudara? Caranya, saudara, perhatikan ayat yang ke-8. Firman Tuhan berkata, janganlah engkau lupa memperkatakan kitab Taurat ini. Jadi bagaimana cara menguatkan hati kita, saudara? Bagaimana cara menguatkan iman kita sendiri? Yaitu dengan cara memperkatakan firman Tuhan setiap hari. Haleluya. Yaitu dengan cara memperkatakan firman Tuhan setiap hari, Bapak Ibu Saudara, kepada diri kita sendiri. Ya, ini yang diajar oleh Tuhan. Bagaimana supaya engkau dapat menguatkan dan meneguhkan hatimu? Perkatakan firman Tuhan setiap hari. Bapak Ibu Saudaraku yang terkasih, kita tidak bisa selalu datang kepada pendeta kita, kita tidak bisa selalu datang kepada mentor kita, kita tidak bisa selalu datang kepada orang tua rohani kita, atau abang rohani kita, atau bapak rohani kita. Akan tiba waktunya mereka mungkin juga ada dalam masalah, ada waktunya juga mereka juga ada di dalam keadaan lemah. Bapak Ibu Saudara, dalam kondisi seperti itu, ketika saudara merasa engkau sendiri, engkau diminta Tuhan self-service.
melayani dirimu sendiri dengan apa? Dengan terus memperkatakan perkataan firman Tuhan siang dan malam. Itu yang pertama, saudara, cara untuk melayani diri kita, memperkatakan firman Tuhan kepada diri kita sendiri. Yang kedua, merenungkan firman Tuhan. Karena di sini dikatakan, jangan engkau lupa memperkatakan kitab Taurat ini, tetapi renungkanlah itu siang dan malam. Nah, Bapak Ibu Saudara, kenapa banyak orang Kristen lemah? Mengapa ada banyak orang Kristen hari ini putus asa? Karena Bapak Ibu Saudara, yang kita renungkan adalah hal-hal yang buruk. Yang kita renungkan mungkin adalah hal-hal yang menakutkan, saudara. Mungkin yang kita renungkan adalah hal-hal yang jelek tentang masa depan, Bapak Ibu Saudara. Itulah yang membuat kita menjadi lemah. Itu yang membuat kita menjadi takut, saudara. Karena itu Tuhan meminta kepada Yosua, bagaimana supaya engkau bisa menguatkan hatimu sendiri, menguatkan imanmu sendiri. Renungkanlah firman Tuhan siang dan malam. Haleluya. Dan itu juga selaras dengan seperti yang disampaikan oleh Rasul Paulus. Pada akhirnya pikirkanlah semua yang baik, yang suci, yang sedap didengar, yang manis, yang disebut kebajikan. Pikirkanlah semuanya itu. Mengapa, saudara? Karena itu yang mendatangkan kekuatan bagi kita di tengah kesulitan. Itu yang membuat kita dapat bertahan menghadapi, saudara, tantangan yang berat yang hari-hari ini mungkin sedang kita hadapi. Oleh karena itu, Bapak Ibu Saudara, mari kita belajar merenungkan firman Tuhan, belajar merenungkan yang baik, belajar merenungkan yang sedap didengar, belajar memikirkan hal-hal yang disebut kebajikan. Supaya apa? Supaya kita kuat, supaya kita dapat bertahan menghadapi tantangan-tantangan yang tidak mudah hari-hari ini. Yang ketiga, Bapak Ibu Saudara, firman Allah berkata di dalam ayat yang ke-8 juga, supaya engkau bertindak hati-hati sesuai dengan segala yang tertulis di dalamnya. Jadi Bapak Ibu Saudara, yang ketiga, bagaimana kita menguatkan hati kita, iman kita sendiri dengan bertindak hati-hati. Nah, Bapak Ibu Saudaraku yang terkasih, ada banyak bahaya di sekeliling kita. Ada banyak hal-hal yang mengancam kita setiap hari, bahkan setiap saat. Itu semua bisa menghancurkan hidup kita, bisa menghancurkan iman kita bila kita tidak berhati-hati dengan apa yang kita baca, dengan apa yang kita dengar, Bapak Ibu Saudara. Oleh karena itu, mari kita belajar selektif, Bapak Ibu Saudara, mendengar dan membaca, dan juga berteman, berkawan, Bapak Ibu Saudara. Karena firman Allah berkata, pergaulan yang buruk merusak kebiasaan yang baik, Bapak Ibu Saudara. Oleh karena itu, Bapak Ibu Saudara, kita harus bertindak hati-hati. Supaya apa? Supaya kita tetap kuat, saudara. Kalau saudara sering mendengar hal-hal yang buruk, maka saudara juga akan gampang saudara menjadi lemah. Kalau saudara biasa melihat hal-hal yang jelek, maka saudara, engkau akan hidup di dalam ketakutan, saudara. Nah, oleh karena itu, Bapak Ibu Saudaraku yang terkasih, mari kita bertindak hati-hati dengan apa yang kita lihat, dengan apa yang kita dengar, Bapak Ibu Saudara, dengan apa yang kita ucapkan bahkan sendiri, saudara. Oleh karena itu, Bapak Ibu Saudaraku yang terkasih, kalau tiga hal ini kita dapat lakukan, yaitu saudara memperkatakan firman Tuhan kepada diri kita sendiri di dalam kondisi lemah, dalam kondisi takut, khawatir, dan merenungkan, memenuhkan pikiran kita dengan firman Tuhan, dengan yang baik, dengan yang sedap didengar, dengan yang suci, dengan yang manis, dengan yang semua disebut kebajikan, dan juga belajar hati-hati, bertindak hati-hati di dalam hidup kita, saudara, setiap hari. Maka firman Allah berkata di dalam ayat yang ke-9,
Tuhan. Bapak Ibu Saudara, janganlah engkau kecut hati, ya, janganlah engkau tawar hati, ya. Dan ayat yang berikutnya dikatakan bahwa perjalananmu akan berhasil dan akan beruntung. Haleluya. Jadi Bapak Ibu Saudara, 3 hal ini diterapkan Yosua. Dia memperkatakan Taurat Tuhan setiap hari. Dia merenungkan firman Tuhan, memikirkan yang baik. Sekalipun tembok itu nggak mungkin ditembus, walaupun Yeriko tidak mungkin ditaklukkan, tetapi dia memikirkan yang baik. Dia memikirkan yang besar. Dia memikirkan bahwa Yeriko akan runtuh, bahwa mereka akan merebut Kanaan. Walaupun mustahil, tapi bersama Tuhan pasti bisa. Dan itu betul-betul menjadi kenyataan, Bapak Ibu Saudara. Karena apa? Karena setiap hari mereka berkata-kata yang benar, bahwa tembok ini akan runtuh, bahwa tanah Kanaan akan mereka rebut. Mereka selalu memikirkan yang benar, memikirkan yang baik, dan mereka bertindak hati-hati sesuai dengan apa yang difirmankan Tuhan. Maka betul apa yang dijanjikan Tuhan, perjalananmu akan berhasil dan beruntung. Ada banyak orang di dunia ini mengalami keberhasilan di dalam karir, di dalam hidup mereka, tetapi sayang tidak beruntung, saudara. Oleh karena itu, kalau kita mau berhasil dan beruntung, kita harus sungguh-sungguh melakukan apa yang Tuhan sudah arahkan kepada kita melalui firman-Nya. Mari Bapak Ibu Saudaraku yang terkasih, kita belajar terus memperkatakan Taurat Tuhan, merenungkan firman Tuhan, dan bertindak hati-hati dengan apa yang kita lihat, dengan apa yang kita dengar, dengan apa yang kita lakukan setiap hari. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Mari kita berdoa. Haleluya. Bapak Ibu Saudaraku yang terkasih, bila ada di antara Bapak Ibu Saudara engkau mengalami ketakutan, engkau mengalami kekhawatiran, engkau mengalami kondisi hatimu yang putus asa, pada pagi hari ini saya percaya Tuhan hadir di rumah kita. Tuhan hadir di mana kita hari ini sedang beribadah bersama keluarga kita, dan Tuhan mau menjamah kita, mau melawat kita. Bapak Ibu Saudara boleh meletakkan tanganmu pada bagian dadamu. Saya mau berdoa bagi saudara. Bapak, di dalam nama Tuhan Yesus, engkau jamah setiap umatmu, setiap anak-anakmu yang meletakkan tangan mereka di dada. Mereka hari ini yang sedang takut, mereka yang hari ini sedang khawatir, mereka yang bahkan sedang mengalami keputusasaan. Tuhan, mari jamah. Mari Tuhan engkau melawat umatmu. Mari Tuhan engkau memberikan damai sejahtera yang melampaui akal, memenuhi hati dan pikiran anak-anakmu. Mari Tuhan engkau yang menjamah iman mereka bisa kembali kuat, bisa bangkit kembali di dalam nama Tuhan Yesus. Mari Tuhan engkau memberikan kekuatan kepada anak-anakmu untuk mulai belajar memperkatakan firman Tuhan setiap hari, untuk belajar merenungkan apa yang baik, apa yang manis, apa yang sedap didengar, yaitu firman Tuhan di dalam pikiran mereka setiap saat, dan mulai belajar bertindak hati-hati dalam setiap keadaan, dalam setiap kondisi. Mari Bapa hamba-Mu berdoa, Tuhan jamah anak-anak-Mu, Tuhan jamah mereka di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami percaya kasih Tuhan, kuasa Tuhan melawat setiap kami, melawat setiap anak-anak-Mu pribadi lepas pribadi. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa dan kami bersyukur. Haleluya, haleluya, amin. Bapak Ibu Saudara, mari kita mempersiapkan hati kita untuk menerima perjamuan kudus pada pagi hari ini. Mari kita mengangkat roti di tangan kanan kita. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan mengambil roti, dan sesudah itu ia mengucap syukur atasnya, dan ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu, perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Mari kita makan bersama-sama di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, haleluya.
Bapak Ibu Saudara, mari kita mengangkat cawan berisi anggur di tangan kanan kita. Demikian juga ia mengambil cawan sesudah makan lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Berbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Sebab setiap kali kamu makan roti ini dan minum cawan ini, kamu memberitakan kematian Tuhan sampai ia datang. Mari Bapak Ibu Saudara, kita minum bersama-sama di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan untuk darah-Mu yang menyucikan hati nurani kami, yang mengampuni semua dosa kami. Engkau sungguh baik ya Tuhan, Engkau sungguh baik, Engkau sungguh baik, Engkau sungguh baik. Terpujilah nama-Mu, terpujilah nama-Mu. Haleluya, haleluya. Shalom, be prepare and keep promise dalam pelayanan adalah nilai komitmen yang harus kita bangun dalam gereja kita. Bersama saya Sartika Brutu, kita akan menyaksikan info CWS sepanjang minggu ini. Untuk ibadah online dapat bergabung di channel YouTube GSJ CWS Garsu dan Facebook GSJ CWS Garsu yang akan ditayangkan pukul 7 WIB, dan untuk ibadah Joy Kids yang akan ditayangkan pukul 9 WIB. Shalom jemaat CWS yang luar biasa, kami menginformasikan bagi jemaat yang membutuhkan informasi kegiatan gereja, permohonan doa, konseling, dan rema firman setiap hari, bisa menghubungi via WhatsApp ke call center GSJ CWS Garsu. Tuhan Yesus memberkati. Berita duka cita, telah pulang ke rumah Bapa di surga, Ibu Hesti Barimbing pada hari Rabu 29 Juli 2020 dan dikebumikan pada hari Kamis 30 Juli 2020 di Selimbat, Porsea. Berita duka cita, telah pulang ke rumah Bapa di surga Ibu Marlini Silitonga, istri dari Bapak Andi Siwabesi pada hari Rabu 29 Juli 2020 dan telah dikebumikan pada hari Rabu 29 Juli 2020 di TPU Semalingkar. Umur panjang di tangan kanannya, di tangan kirinya kekayaan dan kehormatan. Selamat berulang tahun kepada Bapak, Ibu, saudara-saudari yang berulang tahun sepanjang minggu ini. Persembahan dan perpuluhan dapat dilakukan dengan dua cara, yaitu dengan cara non-tunai, dengan mentransfer via bank BCA, Danamon, dan CIMB Niaga. Dan dapat juga men-scan kode QR yang ada di layar Anda pada saat ini, melalui aplikasi Dana, GoMobile, GoPay, OVO, Sakuku, Link Aja, dan Timani. Tunai dengan cara memasukkan uang persembahan dan perpuluhan ke dalam amplop persembahan dan perpuluhan dan akan diserahkan ke gereja pada minggu berikutnya. Tuhan Yesus memberkati. Demikianlah info CWS sepanjang minggu ini. Tiba saatnya kita membawa persembahan yang terbaik untuk Tuhan. Selamat memberi, Tuhan Yesus memberkati. Bagi bangsa ini kami berdiri dan membawa doa kami kepadamu. Sesuatu yang besar pasti terjadi dan mengubahkan negeri kami. Hanya namamu Tuhan ditinggikan atas seluruh bumi. Salam Bapak Ibu yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Mari kita bersatu dalam doa. Puji dan syukur kami naikkan kepadamu Tuhan Yesus, Allah yang agung, Allah yang mulia, Allah yang perkasa yang kami kenal di dalam nama Tuhan Yesus Kristus.
Terima kasih Tuhan, Engkau menjadikan kami sebagai anak-Mu Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan, Engkau masih mengasihi kami Tuhan sampai saat ini Tuhan. Kami sangat bangga Tuhan, punya Allah, punya Tuhan seperti Engkau Tuhan Yesus, yang setiap saat, setiap waktu selalu menyertai dan memberkati kami Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa, terima kasih Roh Kudus. Terima kasih juga Tuhan, pada saat ini kami juga sudah mendengarkan firman Tuhan yang diberitakan oleh hamba-Mu, Pak Gembala, Pak Daniel Yakub Tuhan Yesus. Kiranya firman Tuhan itu menjadi pelita dan terang bagi jalan kami Tuhan Yesus. Supaya khotbah ataupun firman yang ditaburkan tumbuh di tanah yang subur, bertumbuh dan berakar dan berbuah lebat hanya untuk kemuliaan-Mu Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa, terima kasih Roh Kudus. Begitupun juga Tuhan, kami juga sudah menerima tubuh dan darah-Mu melalui perjamuan kudus Tuhan. Kiranya perjamuan ini Tuhan bukan merupakan rutinitas kami Tuhan, tapi merupakan suatu penebusan atas segala dosa kami, penebusan atas segala kesalahan kami, di mana kami sudah menyatu dengan darah-Mu. Kami akan bertobat dari segala dosa-dosa yang kami lakukan Tuhan. Sebagai langkah iman kami Tuhan, kami bertobat penuh untuk kemuliaan-Mu Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa, terima kasih Roh Kudus. Kami juga berdoa Tuhan secara khusus untuk bangsa dan negara kami Tuhan. Belas kasihan-Mu Tuhan terhadap bangsa dan negara kami Tuhan. Urapan-Mu Tuhan terjadi bagi bangsa kami Tuhan. Pandemik COVID-19 Tuhan masih terjadi Tuhan di bangsa kami Tuhan. Benar Tuhan Yesus, kami juga bersyukur berapa waktu yang lewat Tuhan, kami juga sudah mendengarkan Tuhan bahwa vaksin COVID-19 Tuhan sekarang diadakan uji klinis yang dilakukan di Bandung Tuhan oleh perusahaan Bio Farma Tuhan. Kiranya Roh Kudus, hikmat dari surga Tuhan yang ikut campur Tuhan untuk bisa membantu Tuhan, sehingga uji klinis yang dilaksanakan sampai bulan Desember ini Tuhan, bisa di tahun Januari 2021 vaksin COVID-19 Tuhan bisa diproduksi dengan baik untuk pemulihan kesehatan bangsa kami juga Tuhan Yesus. Begitupun juga Tuhan Yesus, kami berdoa secara khusus untuk gereja CWS Gatsu Tuhan Yesus. Engkau memberkati Tuhan pemimpin kami, gembala kami Pak Daniel Yakub Tuhan. Roh hikmat, roh pemimpin hadir dalam kehidupannya Tuhan, supaya dia mengarahkan gereja ini menjadi terang, menjadi garam di sekitar kami Tuhan Yesus. Berkati Tuhan keluarganya Tuhan, menjadi keluarga yang luar biasa di hadapan-Mu Tuhan Yesus. Begitupun juga Tuhan para pengurus diaken-diaken yang ada di gereja kami Tuhan, para pendeta yang membantu untuk pelayanan di sini Tuhan. Engkau berkati mereka Tuhan, Engkau berikan hikmat marifat dari surga Tuhan, sehingga gereja kami luar biasa di hadapan-Mu Tuhan Yesus. Kami juga berdoa secara khusus Tuhan Yesus untuk jemaat. Engkau berkati Tuhan, urapi Tuhan Yesus. Kalau mereka Tuhan dalam pergumulan Tuhan, Engkau memberikan penghiburan Tuhan, Engkau memberikan solusi Tuhan Yesus. Kalau mereka Tuhan dalam sakit Tuhan Yesus, Engkau memberikan kesembuhan Tuhan. Kalau mereka Tuhan dalam kekurangan Tuhan, masalah ekonomi Tuhan, kami yakin percaya Tuhan, Engkaulah Jehovah Jireh Tuhan, yang mencukupkan segala kebutuhan mereka Tuhan Yesus. Sertailah Tuhan jemaat CWS Tuhan, supaya kami fokus kepada kebenaran firman Tuhan yang sudah diberitakan Tuhan Yesus, supaya jemaat CWS bertumbuh luar biasa di hadapan-Mu Tuhan Yesus. Segala sesuatu yang kami doakan ini Tuhan Yesus, sehingga doa kami ini Tuhan layak
menurut kehendak-Mu Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa, terima kasih Roh Kudus. Kami berdoa di dalam nama Allah Bapa, Anak dan Roh Kudus, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, haleluya, amin. Bapak Ibu Saudara, terimalah berkat yang besar dari Allah Bapa, cinta kasih dari Tuhan kita Yesus Kristus, dan persekutuan di dalam kuat kuasa Roh Kudus yang akan menyertai kita semua mulai saat ini sampai Maranatha. Tuhan Yesus Kristus datang kali yang kedua, menjemput setiap orang-orang yang percaya kepadanya. Mari semua kita yang percaya berkata, amin. Shalom, selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati.